Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat semuanya? Masih Masih ya? Kedengaran jelas suara saya, Nak ya? jelas, Mi. Iya, oke. Nah, baik. Hari ini kita akan belajar PKN seperti biasanya. Sebelumnya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa bertemu walaupun hanya via Zoom seperti ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa untuk selalu menjalankan sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad. Bisa dilihat, Nak, PPT-nya? Bisa ya? Ya, mudah-mudahan kalian di sana bisa tetap semangat untuk memperhatikan penjelasan dari saya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang hakikat negara persatuan, hakikat negara Republik Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang rakyat ataupun warga negara dari sebuah negara, yaitu negara kita, negara Indonesia. Nah, karena kita sudah membahas tentang negara, maka salah satu unsur bagian dari negara itu adalah adanya warga negara ataupun rakyat di sebuah negara tersebut. Nah, seperti apa kedudukan warga negara serta penduduk di Indonesia? Nah, mari kita simak bersama-sama. Oke. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah agar kalian bisa ataupun dapat menjelaskan pengertian penduduk, bukan penduduk, warga negara, serta bukan warga negara. Kemudian, siswa mampu menjelaskan asas-asas dari kewarganegaraan tersebut. Nanti ada beberapa asas yang harus kalian ketahui. Selanjutnya adalah siswa dapat mendeskripsikan proses pengajuan kewarganegaraan. Selanjutnya adalah kalian dapat menganalisis penyebab seseorang itu bisa kehilangan kewarganegaraan. Nah, apa sebabnya? Nah, mungkin di kelas 10 kalian sudah membahas tentang warga negara. Nanti kita akan diskusi lagi agar kalian lebih memahaminya lebih dalam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian warga negara ataupun rakyat. Nah, siapakah yang dimaksud dengan rakyat? Jadi rakyat itu, Nak, yaitu adalah semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah suatu negara dan tunduk pada kekuasaan negara tersebut. Nah, itu yang disebut dengan rakyat ataupun orang yang berada dalam suatu negara. Nah, sementara di Indonesia kita punya undang-undang tentang kewarganegaraan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Nah, nanti akan jelas di situ dibahas siapa sebenarnya yang menjadi warga negara. Nah, dalam undang-undang kita, Undang-Undang 1945 Pasal 26 tentang warga negara dan penduduk. Jadi siapakah yang menjadi warga negara? Jadi adalah yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai kewarganegaraan. Nah, jadi yang menjadi warga negara adalah bisa kita, penduduk pribumi asli, atau orang lain ataupun bangsa lain yang disahkan berdasarkan undang-undang kewarganegaraan tadi, yaitu undang-undang nomor berapa? Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Nah, jadi ada pembagian rakyat itu terbagi ya, Nak, warga negara, penduduk dan bukan penduduk nanti. Nah, sementara siapakah penduduk?
Penduduk itu ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, jadi orang yang bertempat tinggal di Indonesia bukan berarti itu warga negara, Nak. Bisa jadi adalah orang lain ataupun orang asing yang memang dia memiliki keperluan untuk bisa tinggal di suatu negara. Itu yang disebut dengan penduduk. Serta hal-hal mengenai warga negara dan penduduk akan diatur dalam undang-undang, ya, undang-undang tadi ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Kita lanjut. Nah, jadi ini tadi anak ya, rakyat di sini itu tadi terbagi atas penduduk dan bukan penduduk. Nah, penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal ataupun berdomisili di dalam suatu wilayah negara, sehingga bisa menetap untuk jangka waktu yang lama. Itu pengertian dari penduduk. Karena apa? Seseorang bisa menetap dalam jangka waktu yang lama. Nah, bisa terjadi akibat misalnya karena suatu pekerjaan, ya. Jadi ada orang yang bekerja di Indonesia, itu kalau bekerja pasti tentu dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu disebut sebagai penduduk, bukan warga negara ya, Nak. Sementara bukan penduduk adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Nah, contohnya siapa? Turis asing yang datang ke Indonesia yang berniat hanya untuk jalan-jalan, wisata misalnya. Ke Bali biasanya ya, Bali termasuk kota di Indonesia yang paling banyak dikunjungi oleh para turis. Itu ya. Jadi bisa dibedakan antara penduduk bukan penduduk. Jadi penduduk dan bukan penduduk boleh jadi dia bukan menjadi bagian dari warga negara, ya, Nak, ya. Karena warga negara sejatinya dia adalah memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara dan harus tunduk serta patuh terhadap negara tempat ia menjadi warga negara. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, sementara warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara. Jadi dengan status kewarganegaraan, warga negara asli atau warga negara keturunan asing. Jadi melalui proses apa? Jadi ada namanya proses naturalisasi. Naturalisasi di sini adalah sebuah proses pewarganegaraan. Jadi orang yang ingin menjadi warga negara Indonesia, warga negara asing tentunya, yang ingin menjadi warga negara Indonesia itu bisa dengan apa? Yaitu proses naturalisasi. Nah, proses naturalisasi di sini juga dia terbagi atas dua nanti. Tentunya pasti ada prosedurnya bagi seseorang yang ingin mengajukan diri menjadi warga negara Indonesia, ya. Sementara bukan warga negara adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan. Contohnya siapa? Duta besar, duta, konsul. Nah, itu dia ya. Jadi perlu kalian ingat bahwa rakyat di sebuah negara di Indonesia khususnya terbagi atas 4 ya, Nak ya. Warga negara, bukan warga negara, penduduk dan bukan penduduk. Nah, itu dia. Jadi harus diingat masing-masing pengertian dari masing-masing kelompok tersebut. Bisa dipahami ya? Bisa, Nak? Halo? Bisa. Oke. Kita lanjut. Nah, tadi ya. Jadi selain dengan proses naturalisasi, nah biasanya di seluruh negara itu dikenal namanya asas kewarganegaraan. Jadi di setiap negara pasti mengenal yang namanya asas kewarganegaraan. Jadi secara umum asas kewarganegaraan itu terbagi atas 2 secara umum ya. Artinya dikenal oleh setiap negara. Namun kalau untuk Indonesia nanti akan ada penambahan asas lagi. Jadi secara umum
dikenal ada namanya dua asas. Asas ius soli dan asas ius sanguinis. Nanti kita bahas ya. Jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia pasal 28E ayat 1, setiap orang itu berhak memilih kewarganegaraan. Ya, Nak ya. Berhak memilih kewarganegaraan serta memilih tempat di mana ia mau tinggal. Ya kan? Itu dia, berhak dia. Sesuai pasal 28E ayat 1. Nah, ini dia. Dua kewarganegaraan yang tadi secara umum itu dikenal di seluruh negara, setiap negara. Jadi penentuan kewarganegaraan dapat dibedakan berdasarkan ius soli dan ius sanguinis. Nah, apa itu ius soli? Ius soli adalah asas kewarganegaraan seseorang yang dimana ditentukan oleh tempat di mana ia dilahirkan. Jadi seseorang itu jika negaranya menganut asas ius soli, maka melihat di mana warga negara ataupun orang tersebut itu dilahirkan. Berdasarkan tempat ya, berarti kalau asas ius soli. Sementara asas ius sanguinis adalah asas kewarganegaraan ataupun asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan darah keturunannya. Jadi ingat aja ya Nak, sanguinis berdasarkan darah keturunannya. Jangan terbalik ya. Nah kita lihat. Jadi biasanya orang-orang yang berada di asas ius soli ini seperti negara yang menganutnya adalah negara Amerika, Mesir, Inggris, itu biasanya adalah negara yang menganut asas ius soli. Sementara untuk asas ius sanguinis adalah negara seperti Cina, ya, itu menganut asas ius sanguinis ya Nak ya. Nah lantas Indonesia di mana? Nah nanti kita lihat lagi, ya. Indonesia bisa di antara keduanya, ius soli dan ius sanguinis. Karena kita Nak sebagai pribumi asli Indonesia dimanapun, gitu ya, dimanapun dan kapanpun seperti itu ya, kita dilahirkan di negara asing, maka kita tetap tercatat sebagai warga negara Indonesia. Maka dalam undang-undang kewarganegaraan kita nanti akan ada penambahan ataupun revisi dari undang-undang revisi dari asas-asas kewarganegaraan. Nanti kita lihat. Nah, jadi akibat dua asas tadi, ya, asas ius soli dan ius sanguinis tadi, itu mengakibatkan permasalahan. Ya, ada masalah di dalamnya. Kenapa? Jadi akibat dua asas tadi, kemungkinan status kewarganegaraan seseorang itu bisa menjadi apatride, bipatride, dan multipatride. Nah, apa itu apatride, bipatride, serta multipatride? Nah, apatride adalah seseorang itu tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Akibat dua asas tadi ya. Sementara bipatride adalah seseorang dapat memiliki dua kewarganegaraan akibat dua kewarganegaraan tadi, dan multipatride adalah seseorang memiliki banyak kewarganegaraan. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa, Nak? Ya, karena apa? Karena dua asas tadi ya. Dua asas tadi. Jadi seseorang itu bisa nanti berada di pada kemungkinan pada asas ius soli dan asas ius sanguinis. Nanti kita lihat ya Nak ya. Maka itulah sebabnya Indonesia itu merevisi kembali undang-undang ataupun asas kewarganegaraan di Indonesia. Karena banyaknya apa? Banyaknya orang-orang juga yang menikah beda warga negara. Maka bisa mengakibatkan multipatride ataupun bipatride. Nah, jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 nih ya, undang-undang kita ya, undang-undang tentang kewarganegaraan. Jadi Indonesia tidak hanya mengenal dua asas tadi, tapi menambahkan asas-asas yang lain, yaitu asas ius sanguinis, asas ius soli, asas kewarganegaraan tunggal, yaitu menentukan asas bagi setiap orang,
serta asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Nah, kenapa harus ada penambahan? Ya, karena itu tadi, pemerintah melihat warga negaranya kini banyak sekali melakukan pernikahan campuran, yaitu pernikahan beda kewarganegaraan. Nah, dengan adanya pernikahan campuran tersebut mengakibatkan anak yang dilahirkan itu bisa mengikuti asas ibu ataupun asas ayahnya, ya kan? Tempat berasal di kedua orang tua itu berasal. Nah, maka memungkinkan anak tersebut memiliki dua kewarganegaraan. Makanya penambahan asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang memungkinkan anak tersebut bisa memilih satu kewarganegaraan saja. Karena nggak mungkin ya nak seseorang itu memiliki dua kewarganegaraan, gitu ya. Jadi ada pengecualian, ya. Yang selanjutnya adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas juga. Ini menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak sesuai ketentuan yang diatur. Artinya apa? Ketika anak beranjak berumur 17 tahun ataupun sudah dikatakan dewasa, anak harus memilih kewarganegaraan mana yang mau dia ikuti, ya, kewarganegaraan ibu atau ayah. Nah, sekarang kita kembali ke tadi, kemungkinan seseorang memiliki apatride bipatride. Jadi kasusnya seperti ini. Seseorang yang memiliki apatride adalah jika suatu kewarganegaraan yang berasal dari negara yang ataupun anaknya tersebut dilahirkan di misalnya di Amerika, ya. Amerika itu kan berdasarkan tempat di mana ia dilahirkan, ya nak ya. Ketika misalnya warga negara Amerika melahirkan anaknya di warga negara di negara Cina, Cina sementara menganut asas ius soli karena ius sanguinis berdasarkan darah keturunan, maka anak tersebut tidak terakui di Amerika maupun di Cina, maka anak tersebut menjadi apatride. Itu yang ditakutkan, dikhawatirkan. Makanya Indonesia merevisi undang-undang ataupun asas kewarganegaraan tadi. Begitu juga sebaliknya, nak. Tinggal dibalik saja. Jika kewarganegaraan Cina melahirkan anaknya di Amerika yang menganut asas ius soli, maka anak tersebut diakui oleh kedua negara. Ya kan, Cina mengakui, Amerika juga mengakui. Nah, itu dia ya. Kita lanjut. Nah, selain itu, dengan 2 asas tadi atau 4 asas tadi, seseorang juga bisa menjadi warga negara Indonesia kalau dia mau. Dengan cara apa? Proses naturalisasi namanya. Nah, proses naturalisasi ini juga terbagi atas 2, nak. Proses naturalisasi biasa dan proses naturalisasi istimewa. Nah, bagaimana proses naturalisasi biasa? Tentunya karena biasa dia harus memiliki prosedur, ya, untuk bisa menjadi warga negara dengan proses naturalisasi biasa ini. Apa saja prosedurnya? Nah, prosedurnya adalah nanti kita lihat ya. Prosedurnya adalah, nah ini dia, permohonan kewarganegaraan berdasarkan naturalisasi biasa. Jadi orang tersebut harus berusia 18 tahun atau sudah kawin, ya. Kemudian pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia paling singkat 10 tahun berturut-turut ataupun paling singkat 5 tahun berturut-turut ataupun 10 tahun tidak berturut-turut. Artinya kalau dia tinggal di sini tinggal di Indonesia 3 tahun, balik lagi ke luar negeri 2 tahun, balik lagi misalnya ke Indonesia 5 tahun, bisa ya nak ya, karena tidak berturut-turut. Kalau berturut-turut lebih baik lagi ya, selama 10 tahun misalnya berturut-turut, lebih bagus lagi. Selanjutnya adalah sehat jasmani dan rohaninya, dapat berbahasa Indonesia, artinya seseorang yang ingin menjadi warga negara Indonesia
tentu dia harus bisa berbahasa Indonesia, ya kan? Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana, dan dia tidak memperoleh kewarganegaraan lain ataupun tidak memperoleh kewarganegaraan ganda. Karena di Indonesia adalah kita negara yang tidak mengizinkan warga negaranya itu memiliki kewarganegaraan ganda jika dia sudah berusia dewasa. Selanjutnya memiliki pekerjaan, ya kan, ataupun penghasilan tetap, serta bisa membayar uang administrasi naturalisasi tersebut ke kas negara, ya. Jadi ada berapa tahapan, Nak? Ada berapa tahapan? Halo, kelas 12. Ada berapa tahapan, Nak? Untuk proses naturalisasi biasa, berapa tahapan yang harus ditempuh seseorang untuk menjadi warga negara Indonesia? Berapa? 8. Iya, 8 ya, ada 8 tahapan. Nah, sementara untuk naturalisasi istimewa, nah naturalisasi istimewa ini seperti apa? Adalah suatu proses di mana seseorang itu diberikan hak kekhususan. Ya. Karena apa? Karena dia telah berjasa kepada negara Indonesia. Seperti itu dia. Jadi dia tanpa membuat pengajuan prosedur seperti di naturalisasi biasa tadi. Ya, untuk naturalisasi istimewa. Nah, siapa biasanya orang-orang yang berhak mendapatkan proses naturalisasi istimewa ini? Nah, biasanya adalah orang-orang yang berprofesi seperti atlet, ya Nak ya. Atlet itu sering ya mengharumkan nama bangsa Indonesia sampai keluar ataupun ke kancah internasional. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini adalah diberikan kekhususan oleh pemerintah untuk bisa menjadi warga negara Indonesia. Nah, tentunya proses naturalisasi istimewa ini juga nanti dia ada dua kemungkinan. Ada nanti dia bisa menolak ataupun bisa menerima. Nah, kalau misalnya dia menerima, maka dia harus meninggalkan warga negara sebelumnya. Seperti itu dia. Kalau menolak berarti ya dia bisa tetap menjadi warga negara tempat dia berasal. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, ini dia tadi. Penentuan status kewarganegaraan tadi. Namanya disebut apa? Stem cell aktif dan stem cell pasif. Jadi stem cell aktif adalah dengan melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif, ya Nak ya. Yaitu apa? Dengan proses itu tadi. Proses kalau sel-sel aktif ini bisa dikatakan sebagai jalur dalam menempuh naturalisasi biasa. Sementara sel-sel pasif adalah jalur untuk menempuh proses naturalisasi istimewa. Nah, itu ya tadi ya. Nah, kemudian ini tadi ada namanya hak seseorang, hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi adalah hak untuk memiliki suatu kewarganegaraan ataupun memilih kewarganegaraan ya. Ini dalam sel-sel aktif, berarti dia dalam proses naturalisasi biasa. Kemudian hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Berarti hak repudiasi ini bisa digunakan bagi proses naturalisasi istimewa. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nanti di akhir kalau ada waktu saya akan bertanya. Nah, peraturan perundang-undangan yang mendukung tentang kewarganegaraan juga memiliki beberapa undang-undang tentang kewarganegaraan, yaitu Undang-Undang Nomor 9, ini contohnya ya, tahun 1992 tentang keimigrasian, nanti bisa dibaca ulang di psikologi, saya sudah upload video medianya. Ini ya Nak, tentang visa, izin masuk, izin keimigrasian juga sudah diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Karena apa? Karena banyaknya arus masuk warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Ya. Ini bisa dilihat bersama-sama.
Nah, selanjutnya adalah kedudukan warga negara Indonesia. Nah, bagaimana kedudukan warga negara Indonesia? Nah, tentunya kalau kita berbicara tentang warga negara Indonesia, yang pasti warga negara Indonesia adalah orang-orang yang memiliki hak dan kewajibannya. Jadi kalau ditanya warga negara, apa yang membedakan warga negara dengan bukan warga negara? Pasti apa? Kewajiban dan haknya. Warga negara dia harus tunduk dan patuh kepada negara tersebut, rela berkorban, ya kan, harus wajib bela negara, ya kan. Sementara kalau bukan warga negara, dia hanya tunduk terhadap hukum yang berlaku saja, ya karena dia tidak memiliki kewajibannya sebagaimana warga negara, yaitu cinta tanah air ataupun bela negara, ya nak ya. Nah, jadi seseorang warga negara juga bisa kehilangan kewarganegaraan. Apa saja poin-poinnya? Yang pertama adalah seseorang itu kehilangan kewarganegaraan jika dia memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Itu ya, nak ya. Atau misalnya karena dia tidak menolak ataupun tidak melepaskan kewarganegaraan sebelumnya. Nah, ini bagi proses naturalisasi istimewa tadi, jika ditawarkan tadi ya, nak ya. Dinyatakan kehilangan kewarganegaraan oleh presiden, ya kan, atas kemauannya sendiri. Jika dia sudah berusia 18 tahun, artinya jika misalnya di bawah usia 18 tahun, dia mengajukan permohonan kepada presiden untuk menyatakan pindah kewarganegaraan, itu tidak bisa diterima. Iya, nak ya. Atau misalnya dia bertempat tinggal di luar negeri, ya kan? Masuk dalam dinas tentara asing, gitu ya, tanpa izin dari presiden. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing. Atau misalnya turut menyatakan sumpah setia juga termasuk ke dalam seseorang itu bisa kehilangan kewarganegaraan, ya. Ini bisa dilihat bersama-sama, nanti dibaca ulang. Nah, ini ada prosedur permohonan menjadi WNI, nih enak ya. Diajukan kepada presiden, jadi pemohon itu harus membuat dulu. Jadi yang paling penting dia harus bisa menulis dalam bahasa Indonesia di dalam kertas. Harus lengkap semua administrasinya, namanya, jenis kelamin, status perkawinannya, alamat tempat tinggal, pekerjaan. Nah, dalam undang-undang kewarganegaraan, ya, undang-undang kita, seseorang yang telah kawin sebelum usia 18 tahun, dia sudah dinyatakan dewasa. Seperti itu dia. Jadi dia bisa mengajukan hal ini, bisa mengajukan permohonan kewarganegaraan. Ya, nak ya. Jadi permohonan tersebut dikabulkan kepada pemohon paling lambat 14 hari terhitung sejak keputusan presiden tadi ditetapkan. Ya. Oke. Cukup sekian pembahasan kita tentang warga negara pada pagi hari ini. Saya ingin bertanya kepada Abdi, bisa Abdi? Abdi ya? Ada Abdi? Ada, Mem. Ada, Umi. Abdi. Tadi kita sudah membahas tentang asas kewarganegaraan secara umum yang selalu selalu diketahui oleh seluruh masyarakat dunia. Apa dua asas itu, nak? Dan jelaskan pengertian dua asas tersebut. Asas ius soli dan asas Ius soli, benar, dan asas tempat lahir. Betul, nah. Bentar, Umi. asas ius soli dan asas ius. Ada yang bisa bantu? Temannya yang lain, nak? Ya, Umi. Ya, silahkan. Asas ius sanguinis. Iya, ius soli dan ius sanguinis. Coba jelaskan ius soli itu berdasarkan apa dan ius sanguinis itu berdasarkan apa, nak? Kalau ius soli berdasarkan tempat kelahiran, Mi. Kalau ius sanguinis berdasarkan keturunan.
Iya, benar. Ya, jadi harap diingat ya nak, jangan terbalik-balik dalam pengertiannya, gitu ya. Asas iusoli berdasarkan tempat di mana seseorang itu dilahirkan, sementara asas iusauminis tempat di mana berdasarkan darah keturunan ya seseorang, seperti itu ya, melihat dari kedua orang tuanya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu mengulang pelajaran dengan membuka kembali modul-modul yang telah diberikan oleh guru-guru Muna. Terima kasih. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.